Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang metode penelitian kualitatif dengan action research. Dengan anggota kelompok 6 ada yang pertama Setiaji Nugroho, 2 Sylvia Nabila, 3 Sylvi Destriana, dan yang keempat Sylvi Diah Savitri. Pada pembahasan materi kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari action research, kedua tujuan dari action research, ketiga karakteristik dari action research, dan yang keempat contoh riset action research. Pembahasan pertama, pengertian dari action research. Action research dalam bahasa Indonesia disebut penelitian tindakan. Menurut Zakaria dan kawan-kawan tahun 2020, action research adalah bentuk salah satu model rancangan penelitian dengan penelitian di dalamnya mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan pada kondisi sosial serta waktu bersamaan dengan melakukan perubahan untuk menghasilkan tujuan perbaikan. Action research bisa dikatakan sebagai salah satu kerangka pemecahan masalah dalam penelitian dengan memperhatikan kerjasama dengan peneliti lain dalam rangka mencapai tujuan akhir. Sementara, menurut Darwis tahun 2017, action research adalah salah satu bentuk penelitian yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta untuk melaksanakan suatu tindakan dalam rangka terciptanya perubahan dalam lingkup kelompok masyarakat. Menurut Gunawan dalam Zakaria dan kawan-kawan tahun 2020, kegiatan dalam action research menfokuskan pada perbaikan dengan adanya manajemen. Dalam hal ini ada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang disusun secara terstruktur dan sistematis, sehingga validitasnya serta reliabilitas mencapai tingkatan research. Hal tersebut didasarkan pada adanya refleksi, umpan balik, bukti nyata, dan evaluasi dengan pertimbangan data dahulu dengan apa yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, proses dalam action research bisa memiliki jangka dari waktu ke waktu untuk menemukan data dan praktik di lapangan, sehingga dapat terjadi hubungan yang sinkron antara teori dan praktik. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan action research. Menurut Zainal Arifin tahun 2012, terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu sebagai salah satu cara strategis untuk memperbaiki layanan dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, sebagai rencana tindakan untuk meningkatkan apa yang akan dilakukan saat ini. Kemudian yang ketiga, mewujudkan proses penelitian yang memiliki manfaat baik bagi peneliti di mana mereka akan memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian yang keempat, terwujudnya konteks pembelajaran antara subjek yang diteliti dengan peneliti. Kemudian yang kelima, timbulnya budaya meneliti yang terkait dengan prinsip sambil bekerja dapat melakukan penelitian di bidang yang sedang ditekuni. Kemudian yang keenam, timbulnya kesadaran pada subjek yang diteliti sebagai akibat adanya tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pada lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu diperolehnya suatu pengalaman nyata yang berkaitan erat dengan usaha peningkatan kualitas secara profesional dan akademik. Selanjutnya, menurut Kartowagiran tahun 2005, terdapat dua tujuan utama dalam penelitian action research ini. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan. Tujuan meningkatkan ini yaitu meningkatkan praktik secara profesional, yakni peningkatan dalam hal pemahaman dan praktik oleh praktisinya, serta peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik, yang maksudnya yaitu merubah perilaku penelitiannya, perilaku orang lain, dan atau merubah cara kerja, kerangka kerja, organisasi, atau struktur lain yang pada nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku para peneliti dan atau perilaku orang lain yang sedang diteliti tersebut. Kemudian tujuan utama yang kedua yaitu melibatkan.
Melibatkan di sini maksudnya itu melibatkan orang lain agar mampu mewujudkan peningkatan terhadap hubungan sosial yang terjadi pada orang-orang di sekitar yang sedang diteliti. Orang-orang yang terlibat dalam praktik yang diteliti harus dilibatkan dalam proses penelitian tindakan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan pelaksanaan tindakan, serta pelaksanaan refleksi. Yang selanjutnya, yaitu menurut Creswell tahun 2012, tujuan dari penelitian tindakan yaitu meningkatkan praktik pendidikan. Peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah yang ada di lingkungan pendidikan. Pendidik terlibat dalam refleksi tentang masalah yang terjadi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menerapkan perubahan rencana tindakan berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Dalam beberapa kasus, hasil penelitian tindakan ini yaitu memecahkan masalah praktik lokal, seperti masalah kelas yang dialami oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Kemudian yang kedua yaitu masalah dalam sasaran ideologis, seperti memberdayakan, mengubah, dan membebaskan individu serta masyarakat. Selanjutnya, terdapat karakteristik action research. Menurut Noviana tahun 2015 mengemukakan bahwa karakteristik utama dalam action research atau penelitian tindakan ialah terdapat partisipasi dan kerjasama antara peneliti dan anggota kelompok sasaran. Hal ini karena penelitian tindakan dilakukan melalui strategi pemecahan masalah yang menggunakan tindakan praktis berupa proses pengembangan yang inovatif untuk terus mencoba mendeteksi dan memecahkan masalah. Sehingga dalam proses ini, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung. Sedangkan menurut Satuan tahun 2017 mengemukakan bahwa karakteristik dari action research ialah adanya masalah yang akan dipecahkan merupakan persoalan praktis yang dihadapi peneliti dalam kehidupan profesinya sehari-hari, dan adanya langkah-langkah berpikir reflektif untuk memecahkan masalah sebelum atau sesudah tindakan. Pendapat tersebut didukung oleh Zakaria dan kawan-kawan tahun 2020 yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara action research dengan penelitian formal lainnya. Di antaranya yaitu 1. Masalah yang akan dipecahkan adalah masalah praktis yang dihadapi peneliti dalam kehidupan profesi sehari-hari. Kedua, peneliti memberikan bentuk yang efektif atau terencana sekaligus meningkatkan kualitas yang dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. Ketiga, metode penelitian yang direncanakan selalu berbentuk siklus tindakan atau daur ulang yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok atau kerja mandiri yang intensif. Dan yang keempat, peneliti memiliki langkah-langkah berpikir reflektif sebelum dan sesudah tindakan, sebab penting untuk meninjau tindakan yang telah diambil dan dampak penelitian tindakan terhadap subjek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu contoh penelitian action research. Penelitian action research mengenai penggunaan blended learning dengan media Moodle untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa sekolah menengah pertama. Dengan penulis Rini Budiarti, Alvin Isliana Ekawati, Pujayanto, Darwah Yuningsih, dan Fairusi Fitriah. Dengan Jurnal Cakrawala Pendidikan bulan Februari tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian tindakan kelas dengan mengadopsi model Kurt-Lewin yang terdiri atas 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di SMP Negeri 5 Surakarta, SMP Negeri 14 Surakarta, SMP Negeri 2 Sidoarjo, SMP Negeri 8 Surakarta, dan SMP Negeri 15 Surakarta, dengan masing-masing diambil satu kelas untuk subjek penelitian. Pemilihan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa subjek tersebut mempunyai permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi pada saat
penelitian pendahuluan, yaitu mengenai rendahnya kemampuan kognitif siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas dengan mengadopsi model Kurt-Lewin yang terdiri atas 4 komponen tersebut, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Keempat komponen tersebut membentuk satu siklus yang dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator target ketercapaian belum tercapai. Analisis data. Analisis data dimulai sejak awal sampai berakhirnya pengumpulan data. Hal ini penting karena akan membantu peneliti dalam mengembangkan penjelasan dari kejadian atau situasi yang berlangsung di dalam kelas yang diteliti. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi metode atau teknik, yaitu dengan membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh dari 3 sumber data. Guru selaku pembelajar, siswa selaku pembelajar, dan perangkat pembelajaran yaitu RPP dan LKS sebagai instrumen pendukung proses pembelajaran. Melayang dalam Budiarti tahun 2015 menyatakan bahwa jangan sampai banyak yang mengharapkan hasil pembanding tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang terpenting adalah bisa mengetahui adanya alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Triangulasi dilakukan agar diperoleh suatu kesimpulan berdasarkan ketiga sumber data tersebut, sehingga data yang diperoleh bukan hanya berasal dari satu sumber saja. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan kajian dokumen. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.